Ya Allah. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara inti pada acara webinar dengan tema implementasi moderasi beragama dalam ajaran Wali Songo di era milenial, sini saya izin untuk membacakan CV dari narasumber. Nama Haji Sukandar, Magister Agama, Master of Art, Doctor of Philosophy. Alamat Bukit Jatisari Asri, Blok 6, nomor 1 dan 2 Jatisari, Mijen, Semarang. Kode pos 50218. Email sukendar@walisongo.ic.id atau su_kendar74@yahoo.com. Nomor HP 081326509308. Pendidikan pada tahun 1992 hingga 1997 mendapatkan gelar sarjana agama di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Indonesia. Pada tahun 1998 hingga 2001 mendapatkan gelar magister agama di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Indonesia. Pada tahun 2000 berhasil mendapatkan gelar diploma bahasa Arab di Al-Imam Muhammad bin Saud Islam University Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2004 hingga 2005 berhasil mendapatkan gelar Master of Art di Flinders University, Australia. Pada tahun 2013 hingga 2018 berhasil mendapatkan gelar Doctor of Philosophy, School of Social and Policy Studies di Flinders University, Australia. Pelatihan pada tahun 2007 mengikuti pelatihan Taylor Made on Course Conflict and Mediation Wageningen University Belanda selama 40 hari. Pada tahun 2012 mengikuti pelatihan School of Peace and Conflict Transformation atau ASEAN Research Foundation di Bangkok, Thailand selama 21 hari. Pengalaman bekerja pada tahun 2011 hingga 2013, beliau sebagai ketua jurusan di jurusan perbandingan agama atau konsentrasi agama dan perdamaian Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Indonesia. Pada tahun 2011 hingga 2013 sebagai komisioner di Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 2019 hingga sekarang menjadi ketua jurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pengabdian masyarakat pada tahun 2004 hingga 2005 mengabdi sebagai ketua Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan di Australia. Pada tahun 2004 hingga 2005 mengabdi sebagai President of the Flinders University Islam Association di Australia. Pada tahun 2010 hingga 2013 menjadi Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 2011 hingga 2013 menjadi Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami' Perumahan BSB Jatisari, Mijen, Semarang. Pada tahun 2011 hingga 2013 menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 2013 hingga 2018 mengabdi sebagai penceramah rutin setiap Sabtu malam Ahad di Forum Kajian Islam Adelaide, Australia. Penghargaan dan beasiswa selama menempuh pendidikan. Pada tahun 1995 beasiswa Super Smart untuk kuliah S1 di Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada tahun 1997 mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Indonesia. Pada tahun 1998 mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk kuliah S2 di program Magister Agama di IAIN Wali Songo, Semarang, Indonesia. Pada tahun 2000 mendapatkan beasiswa dari Jami'ah
Al-Imam Muhammad bin Sa'ud untuk kuliah di program Diploma Bahasa Arab Jakarta Indonesia pada tahun 2007, mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship untuk kuliah S2 di program Master of Art di Flinders University Australia pada tahun 2009, mendapatkan beasiswa dari NAVEC Belanda Wali Songo Mediation Center NAVEC untuk kuliah di program Certificate in Peace and Conflict Transformation Fall Trimester European Peace University Austria, dan pada tahun 2013 mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship untuk kuliah S3 di program Doctor of Philosophy di Flinders University Australia. Itu dari CV narasumber kita. Untuk selanjutnya kepada beliau Bapak Sukanten Magister Agama, Master of Art, Doctor of Philosophy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Bapak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu DPL KKL kelompok 79, Ibu Yulia Mardia, Master Pendidikan, dan yang saya hormati Saudara Moderator Ahmad Muzayyad, dan yang saya cintai, saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berapa menit dan setengah jam untuk sesi tanya jawab. Oke, baik. Bismillah. Saya coba untuk memenuhi yang diharapkan panitia semampu saya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, peserta webinar moderasi beragama, saya mendapatkan tema implementasi moderasi beragama dalam ajaran Wali Songo di era milenial. Semoga nanti yang saya sampaikan bisa mencerminkan dari tema yang sudah diberikan panitia kepada saya. Sebenarnya untuk era milenial atau era sebelumnya maupun era yang akan datang itu sama. Islam harus moderat begitu. Islam itu ya Islam itu sendiri. Ketika kita bicara Islam, ya, yang terbayang adalah agama yang moderat, agama yang menginginkan rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada moderasi tanpa rahmat lil alamin. Agama yang menginginkan bagi dirinya dan bagi keluar kelompoknya kecuali kedamaian, itu Islam. Karena al-Islam man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Jadi yang dinamakan Islam adalah ketika orang-orang lain yang juga menyerahkan diri kepada Tuhan itu juga merasa aman atau merasa selamat dari bahaya tangannya dan dari bahaya lidahnya. Sehingga hadis sahih yang kita sangat kenal dan ini masyhur adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai
ya, dia mencintai untuk orang lain, untuk saudaranya, ya, untuk siapapun, karena kita punya ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan, itu apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Ya, kalau dia cinta senang dihormati, maka dia juga menyenangi saudaranya untuk dihormati. Kalau dia senang untuk dibahagiakan, maka dia pun menyenangi untuk saudaranya untuk dibahagiakan. Begitu Islam, semangat Islam. Dan juara di dalam agama Islam, ya, juara, the champion, orang yang Islam adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang memiliki banyak manfaat, yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Nah, itu ciri kehebatan di dalam Islam. Siapa mereka yang paling hebat itu? Siapa orang yang paling hebat itu? Adalah yang memiliki kemanfaatan terbanyak bagi manusia yang lain. Ya, sehingga kata-kata hebat, ya, kata-kata paling di dalam Islam itu selalu terkait dengan hubungan dengan orang lain, ya, selalu ada objek. Misalnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik tindak tanduknya paling baik kepada manusia yang lain, ya. Itu begitu. Kemudian khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Ingat, saat itu kitab yang ada, ya, yang ditulis, ya, di atas pelepah korma itu baru Al-Qur'an, sehingga kalau sekarang ya tentunya tidak hanya Al-Qur'an karena banyak ilmu yang lain. Rasul mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Maka kalau di era milenium sekarang tentunya kitab, ya, tidak hanya Al-Qur'an tetapi juga banyak penjelasan Al-Qur'an, ada kitab fikih dan lain-lain, dan semuanya adalah ilmu yang bermanfaat yang harus kita pelajari dan kita ajarkan ke orang lain, dan itulah manusia yang terbaik. Lihat. Jadi seluruh ya ajaran Islam ketika bicara selalu terkait dengan kemanfaatan, memberi manfaat, memberi kebaikan, memberi kedamaian, ya, kepada orang yang lain, baik dari dulu era kemarin, era milenial, maupun di era yang akan datang, apapun itu nanti kita sepakati nama eranya, begitu ya. Jadi itulah memang watak Islam. Dia sholihun likulli fi kulli makan wa sholihun likulli zaman. Ya, dia cocok, sesuai, adaptif, akomodatif, yang memberi kebaikan di setiap tempat, kulli zaman, di sepanjang waktu, ilal yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat nanti. Sehingga watak moderasinya tidak hanya sekarang atau dahulu, tetapi dahulu, sekarang, dan yang akan datang sampai hari kiamat. Karena Islam itu ya moderasi. Watak Islam adalah watak moderasi. Ketika bicara moderasi, kita bicara Islam. Ketika kita bicara Islam, maka inherently, secara inherent, ya, secara automatically, ya, secara otomatis kita bicara tentang moderasi. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, moderasi meniscayakan kita butuh ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu susah kita berperilaku moderat. Tanpa ilmu orang gampang untuk melanggar orang lain, hak-hak orang lain. Tanpa ilmu orang akan mudah menyalahkan orang lain. Tanpa ilmu maka orang akan mudah menyakiti orang lain. Maka kata Imam Al-Ghazali,
An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh dari ketidaktahuannya. Itu begitu. Jadi musuh manusia itu ya bukan manusia yang lain. Musuh manusia itu kalau Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa syaitan itu adalah musuhmu, maka ambil dia sebagai musuh. Ya, karena dia aduun mubin dalam ayat yang lain. Musuh yang benar-benar musuh yang nyata. Kenapa? Karena syaitan menginginkan kita untuk rusak, syaitan menginginkan kita untuk sengsara, syaitan menginginkan kita untuk menjadi temannya di neraka nanti, bukan manusia. Bukan manusia, karena manusia lain itu ya bisa berubah, bisa berbuat salah, sebagaimana bisa berbuat benar. Ya, termasuk diri kita juga bisa berbuat yang benar. Itu sehingga kita diperintahkan untuk saling menyebarkan kebenaran dan saling mengkoreksi kesalahan. Ada dakwah, ada berwasiah, ada mau'izatul hasanah. Itu yang nanti kita akan mencari inspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh para aulia Allah, para wali songo yang menyebarkan Islam khususnya di Pulau Jawa. Hadirin, jadi musuh kita pertama adalah kebodohan. Dengan bodoh orang tidak susah untuk toleran. Maka toleransi itu intoleransi, ketidaktoleranan, ketidaktasamuhan itu akan muncul dan subur di ruang-ruang di mana tidak ada ilmu di dalam. Di tempat kebodohan. Sebagai rumput kering. Ya. Apalagi kebodohan ini kemudian berpadu, ya, berkelindan dengan kemiskinan. Gitu. Sehingga kalau misalnya konflik, ya, kekerasan itu diibaratkan sebagai hutan yang terbakar, ya, maka kebodohan ini diibaratkan sebagai rumput kering, ya, yang ketika terkena api dia akan mudah untuk terbakar, mudah untuk tersulut, ya, mudah untuk mengecam orang lain, salah, kafir, bid'ah dan lain-lain, ya, mudah untuk menganggap orang lain salah dan membenarkan diri sendiri. Ini adalah karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Maka diibaratkan seperti rumput kering. Ya, apalagi kalau kebodohan ini tadi berpacu dengan kemiskinan, maka akan muncul sumbu pendek di mana-mana. Gampang orang untuk berperilaku intoleransi, ya, jika tidak kemudian memilih. Sehingga musuh Islam adalah kebodohan. Ya, Rasulullah dulu yang diperangi adalah sifat jahiliyah, kebodohan. Ya, misalnya ya bodoh saja. Misalnya nasib manusia kok di baik dan buruknya kemudian digantungkan pada tatoyur misalnya, kepada undian gitu ya. Jadi kalau misalnya ini baiknya ke barat apa ke timur, itu mereka ngundi. Ada yang undiannya lewat anak panah gitu ya, anak panah 3 misalnya dipotong dipendek 1. Nanti kalau misalnya dapat anak panah ini, oh berarti saya harus ke barat. Kalau dapat yang ini saya harus ke timur. Itu begitu. Itu ciri kebodohan yang kemudian dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang diperangi adalah kebodohan, bukan manusianya. Itu yang diperangi adalah kebodohannya gitu ya, melakukan perlawanan, maka perang yang adil ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi menjadi moderat itu butuh ilmu, itu tidak otomatis ya. Kalau saya nggak kemana-mana kemudian moderat, tidak, butuh ilmu yang cukup ya, butuh ilmu, butuh iman, butuh paham tentang persoalan Islam,
butuh paham tentang persoalan ihsan. Itu trisula ya Islam, ajaran Islam yang harus kita pahami, yang harus kita pegangi dalam hidup. Ya, itu di situ. Jadi terkait misalnya dengan akidah, kita antara nas, antara ayat Al-Quran dengan akal pikiran, kedua-duanya adalah saling melengkapi. Ya, meskipun dalam sejarah ada yang mengatakan nas di atas akal atau akal di atas nas, tapi kita tidak bisa untuk menafikan keduanya. Ya, karena Al-Quran pun menyuruh kita untuk menggunakan akal Allah, ayat Al-Quran. Tidak perlu untuk dipertentangkan. Ya. Sehingga di antara sifat moderasi adalah memahami nas-nas Al-Quran ini kemudian dengan pendekatan yang rasional, dengan pendekatan yang kontekstual, tidak sebatas hanya tekstual saja. Ya, sejarah mengajarkan kepada kita, ilmu-ilmu Al-Quran juga mengajarkan kepada kita, ya, baik yang di masa dahulu maupun ilmu Al-Quran yang kontemporer sekarang, bahwa untuk memahami teks-teks Al-Quran tidak cukup hanya melihat kepada makna tekstual atau makna bunuh kami. Ada munasabatul ayat, ada munasabah ayat, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Karena Al-Quran itu yufassiru ba'duhum ba'dan. Ayat-ayat Al-Quran itu menafsirkan ya satu sama lainnya, sehingga kita butuh munasabat. Ya, jadi di antara penyebab intoleransi adalah pemahaman yang literal, yang tekstual, hanya berdasarkan teks semata, memegangi makna leksikal semata, memegangi makna mu'jam, tanpa melihat konteks diturunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, maupun konteks di mana Al-Quran bisa kita terapkan. Ya, itulah makanya Imam Syafi'i pun punya kaul qadim, punya kaul jadid. Ya, ketika di Baghdad berbeda beliau dengan ketika berada di Mesir misalnya. Kenapa? Karena perbedaan waktu dan tempat. Artinya ada perbedaan konteks. Ya, ayatnya sama, yang dipahami hadisnya sama, tetapi kemudian ya, berbeda tempat dan berbeda waktu, maka akan muncul pemahaman yang berbeda. Itu di situ. Nah, ini di antara. Jadi moderasi itu ya membutuhkan ilmu, membutuhkan apa pemahaman kita terhadap agama dengan betul. Sebab kalau kita tidak punya ilmu, kita hanya berdiri domblong tanpa ilmu, begitu maka kita akan ditarik oleh ekstrem kanan dan akan ditarik oleh ekstrem kiri. Ya. Kita akan menjadi orang yang fanatik, intoleran, literalis, begitu ya. Sebagaimana dalam ideologi dulu dan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis, misalnya ditakwil dengan takwil yang sangat bebas, tidak lagi melihat makna asal, tidak lagi melihat konteks, ya, tetapi kemudian bebas-bebasan, ya, itu juga tidak kemudian ekstrim, ya. Jangan dikira ekstrim itu hanya yang fanatik, ketat, yang tekstual, yang bebas-bebasan, yang liberal pun itu ekstrim namanya. Ya, jadi Islam ya harus berada di tengah. Dalam aspek ibadah juga, ibadah itu bukan kemudian yang paling susah, yang paling keras yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula yang asal-asalan. Tapi kita harus mencari di tengah-tengah itu. Mencari di tengah-tengah itu. Ya. Di tengah-tengah itu
Ya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, ibadah yang nyaman. Sehingga suatu ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah yang paling hebat adalah ibadah yang paling berat. Nah, ada 3 orang itu ya mengatakan begini pada Rasulullah. Ana usolli wala arkudu. Aku ini karena saking senang sholat, maka saya sholat terus dan saya tidak tidur semalaman. Kemudian yang kedua mengatakan, ana asumu wala uftiru. Saya puasa dan saya tidak mau nggak buka. Ya, anggapannya itu semakin sengsara itu semakin hebat, semakin mendapat ridho Allah. Ada yang mengatakan kemudian, wa ana la uzawizul mar'ata. Aku karena takut nanti kalau berkeluarga, kalau punya istri itu akan menggangguku dari dekat kepada Allah, maka la uzawizul mar'ah. Aku memutuskan untuk tidak mengawini perempuan, tidak menikah. Ya, pemahaman seperti ini, pikirnya semakin susah, semakin berat, itu akan semakin berat. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ama ana, aku ini Rasulullah, aku ini yang paling tahu keinginan Allah, aku ini yang paling dekat kepada Allah, aku ini yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana usolli wa arqud. Aku sholat, tetapi aku pun tidur. Ya, waktunya tidur. Ya. Pernah bahkan sampai melewati subuh. Pernah bahkan subuh masih dalam keadaan junub di bulan Ramadan. Ya, jadi Rasul biasa. Bahkan disunahkan kalau kita habis sholat sunnah malam qiyamul lail itu ya ada tiduran sebentar di sisi kanan kita sambil nunggu waktu subuh. Itu. Jadi Rasul tetap saya sholat, tapi saya juga tidur. Ya. Sehingga suatu ketika dia melihat perempuan qiyamul lail itu sampai kepayahan, sampai nyandar pakai tali kayak gitu. Nyandar pakai tali di masjid. Dia tidak suka. Ya. Karena Islam bukan untuk menyengsarakan manusia. Ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan mudah. Islam itu kasih sayang, rahmah. Sehingga Rasul dakwahnya apanya inginnya ke manusia ya yasiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkan. Buat nyaman manusia. Ya. Jangan buat susah. Nikmati agama ini. Itu. Ada standar yang harus kita ada suatu ketika seorang Badui itu datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian orang Badui ini bertanya, setelah masuk Islam saya harus apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, setelah masuk Islam kamu nanti harus sholat 5 waktu. Hanya itu saja 5 waktu. Illa anta tawa'a, kecuali kamu mau ngerjakan tatawu, ngerjakan sunnah boleh ditambah. Nanti juga kamu boleh puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan 1 bulan itu saja. Iya, itu saja. Illa anta tawa'a, kecuali kalau kamu nambahi. Ya, nambahi itu ya ada sholat puasa sunnah, ada Senin Kemis, ada puasa Muharram, ya ada puasa Ayyamul Bid'i, ya ada puasa Dawud misalnya begitu. Silahkan kalau kamu mau untuk nambahi tatawu itu ibadah tambahan atau ibadah sunat. Dan orang Yahudi orang Badui ini kemudian mengatakan setelah masuk Islam, wallahi aku lagi la azidanna wala anqusunna. Pokoknya aku nanti sholatku ya hanya 5 waktu saja, puasa Ramadanku ya hanya Ramadan saja, nggak akan saya tambahin dengan puasa yang lain, dan zakatku ya hanya fitrah saja atau zakat mal yang itu yang sudah ditentukan saja, tidak akan aku tambahin. Rasulullah senyum. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, dakhalal jannah in shadaqa.
orang ini masuk surga kalau benar. Artinya sholat 5 waktunya pas, kemudian Ramadannya pas, dan kemudian zakatnya itu pas, meskipun tidak ada sunah-sunahnya. Luar biasa. Itulah nikmatnya agama Islam. Betul-betul rahmah, betul-betul kasih sayang kepada kita. Bahkan untuk aspek ibadah itu saudara-saudara, hukum asalnya itu haram. Ya. Al aslu fil ibadati haramun. Hukum asalnya haram. Jadi kita nggak boleh sembarangan ibadah, nambah-nambah ibadah. Sholat subuh ditambah jadi 4 atau 8 rakaat atau apa. Enggak, tidak. Asalnya itu haram semua ibadah, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Fastaqim kama umirta. Jadi kita harus beribadah, itu sesuai yang diperintahkan. Maka dasar ibadah kita ya didasarkan pada ilmu fikih, ibadah zahirah kita itu. Jadi yang merupakan dilatih tafsiliyah dengan dalil-dalil yang rinci itu hanya terbatas ibadah itu. Tetapi sebaliknya al-asyu fil asya al-ibaha. Selain ibadah itu semuanya boleh, tentang makanan boleh, tentang ini boleh, kecuali yang dilarang. Ya. Itulah nikmatnya Islam. Ya, maka kita harus bahagia. Wabidzalika falyafrahu. Kita harus senang, bahagia, harus mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Iya, lapang dada kita, nyaman kita ridho. Allah adalah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, Islam agama kita. Kenapa? Karena lapang, menyamankan, membuat gampang. Itu begitu. Ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian standar saja tidak, ya sholat 5 waktu di main-main, ya tidak pas, puasanya kemudian main-main, tidak ini. Nah itu dia berada di ekstrim yang lain. Ya, itu ekstrim itu. Nah, ya, jadi ada ekstrim yang tadi itu, yang sholat nggak tidur, sisi lain ada yang kemudian sholatnya ditinggal. Ini 2 ekstrim. Nah, maka yang baik adalah yang pas itu, yang di tengah itu ya kita lakukan sesuai dengan standar yang diberitakan oleh Allah. Misalnya dalam sholat 5 waktu kita pas begitu, ya syukurlah kalau misalnya kita bisa menambah dengan sunnah rawatib misalnya, ya dengan duha atau dengan qiyamul lail. Itu sholat paling afdhalus sholat ba'dal faridah. Ya, sholatul lail, kata Rasulullah. Sebaik-baik sholat, setelah sholat fardu, setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya. Sebagaimana Abdulus Syam, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, itu sebagai tambahan. Saja sudah masuk surga. Apalagi kok bisa lebih. Dan lebihan-lebihan sholat kita, puasa kita itu untuk menambali jika yang wajib-wajib itu ada kurangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya sholat kita yang wajib itu ada kurang kualitasnya, ya ketika sholat mungkin ingat kemana-mana, ya ketika puasa masih kadang-kadang merucut omongan-omongan yang tidak perlu, itu bisa ditambali dengan ibadah sunnah yang sama. Nambali sholat ya dengan sholat sunnah. Nambali puasa Ramadan, kualitasnya bisa ditambah dengan puasa sunnah. Nah, itu pas, itu moderat namanya. Jadi tidak menyusahkan diri, tetapi tidak juga kemudian tidak gampangkan, tidak kemudian meninggalkan. Itulah watak Islam dalam segala hal. Ya, watak. Maka wataknya adalah tawassut. Yang harus kita miliki itu ya tawassut. Ya. Tawassut itu nakunu fil wasat, berada di tengah-tengah. Itu diteorikan dalam Aristoteles ya sebagai golden gate ya. Itu sebagai gerbang emas ya. Tidak pengecut, tidak juga tidak nekat, tidak boros ya.
La taj'al yadaka maghlulatan ala unukika wala tabsutha kulal basti. Kata Allah. Jadi tidak pelit, juga tidak boros, tetapi dermawan. Nah, begitu. Ya, tidak boros, tidak pelit, tidak mubadir, latu badir tabdziron, tidak memubadirkan, tapi juga tidak pelit. Apa itu? Dermawan. Ya, artinya kita ambil secukupnya, memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga. Ada lebih kita berikan sesuai aturan ya untuk zakat dan orang lain. Dan sepertiga itu paling banyak kalau kata dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang terkait Ibnu Abbas yang mau meninggal ketika mau memberikan uangnya semuanya, hartanya semuanya. Gitu. Jadi apa poin pertama yang ingin saya sampaikan, saudara? Poin pertama adalah moderasi itu butuh ilmu. Kita bisa menjadi moderat ketika kita menjadi muslim yang baik secara ilmu. Ya, memiliki pengetahuan tentang keimanan, memiliki pengetahuan tentang ibadah, tentang ritual, tentang akhlak, ya, tentang bersikap, tentang bertingkah laku, tentang sikap kita kepada orang lain. Misalnya, terkadang kita ini termasuk sikap hulu adalah misalnya kita tidak mau memaafkan orang lain. Ini ekstrim. Ini orang yang tidak paham, orang yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu, dia akan tahu bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang biasa bagi manusia. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ya sebagai prototipe manusia pertama itu ya kemudian diskenariokan oleh Allah melakukan kesalahan untuk memberi pelajaran kepada kita, memberitahu, hey, itu loh, moyangmu juga bisa berbuat salah, kamu bisa berbuat salah, saudaramu bisa berbuat salah, temanmu bisa berbuat salah. Sehingga kamu pun bisa berbuat salah. Dan ketika kamu salah minta dimaafkan, ketika kamu salah kemudian minta diampuni oleh Allah, kenapa kamu tidak mengampuni orang lain? Kenapa kamu tidak memaafkan orang lain? Padahal ketika kamu salah, kamu pun minta dimaafkan dan minta diampuni. Itulah tadi korelasinya atau relevansinya dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak menyenangi untuk saudaranya apa-apa yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Kalau saudaranya senang, kalau dianya senang untuk diampuni, dia harus menyenangi. Ya, saudaranya atau temannya juga diampuni. Kalau dia ingin dimaaf, bisa memaafkan orang yang lain. Itu di situ. Maka termasuk ekstrim dalam bersikap ketika kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, gampang menyalahkan misalnya. Itu begitu. Nah, saudara-saudara, jadi moderasi adalah kita bersikap fil wasat, nahnu fil wasat. Ya, tawassut di tengah ya bisa menjadi pengadil ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan umat yang di tengah-tengah ya, tidak hanya di tengah dalam arti kemudian kita berada di tengah, tidak tatorruf ya, tidak ekstrem kanan kiri, tetapi juga karena di tengah kita disebut litakunu syuhada 'alan nas, agar kita bisa mengadili, bisa menjadi saksi atas manusia itu dengan adil, ya. Menjadi saksi adil. Dan ketika menjadi hakim ya harus adil, menjadi apa saja melihat sesuatu adil, ya. Tidak kemudian semuanya subjek dengan standarnya ganda misalnya. Kalau untuk aku, keluargaku, temanku dimudahkan misalnya untuk masuk menjadi pegawai lah atau untuk apa, untuk orang lain disulitkan misalnya. Ketika aku ini itulah yang itu menjadi kita menjadi tidak umatan wasato namanya, tidak menjadi syuhada, tidak menjadi sehingga tidak ada moderasi tanpa keadilan. Tidak ada moderasi tanpa berlaku adil. Ya. Bohong itu kalau misalnya ada orang mengaku moderat, tapi dia tidak adil. Ya.
kepada diri sendiri maupun tidak adil kepada orang yang lain. Jadi moderasi mensyaratkan kita berada di tengah dan berlaku adil ketika mengadili maupun ketika menjadi saksi. Nah, maka moderasi ya i'tidal, ya, mensyaratkan i'tidal. Kita tegak lurus, ya, kita tegak lurus, ya, di dalam perbuatan kita, tegak lurus di dalam mengadili, tegak lurus, ya, di manapun posisi kita berada, untuk tidak untuk tidak mendolimi orang lain, ya, untuk selalu taat kepada aturan. Tidak ada moderasi tanpa ketaatan terhadap aturan hukum. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Innallaha ya'muru bil ihsan. Ya, jadi moderasi mensyaratkan keadilan. Tidak bisa kemudian kita zalim, kemudian masyarakat menjadi moderat. Tidak. Munculnya ekstremisme di antara sebabnya. Ini yang dilakukan ya, banyak di kita tidak kemudian mengglorifikasi tindakan terorisme atau apa, tapi kita pun butuh mendengarkan alasan mereka agar kita bisa melakukan counter, melakukan antisipasi. Di antara sebab-sebabnya, di antaranya ya yang mereka katakan, dan ini sangat rasional adalah munculnya ketidakadilan. Adanya ketidakadilan itu yang memunculkan tindak ekstrim. Maka tidak ada moderasi itu tanpa keadilan, tanpa penegakan keadilan. Ya. Jadi kalau kita berlaku tidak adil kepada kelompok lain, berlaku tidak adil kepada orang lain, sebenarnya kita menciptakan ekstremisme. Ya. Dan semakin jauh kita tidak adilnya, kedolimannya, maka ekstremisme yang akan muncul itu semakin besar. Maka moderat meniscayakan tegaknya keadilan. Kalau kita mengaku moderat, maka dengan kata lain kita mengaku saya bertindak adil. Karena ketika terjadi ketidakadilan, maka terjadi kedzaliman. Lawan adil adalah zalim. Wadzulmu ya dulumatun yaumil qiyamah. Jadi tidak hanya kedzaliman itu membuat gelap dunia, di akhirat nanti pun kedzaliman akan memberi kegelapan kepada pelakunya. Gitu saudara-saudara. Ya. Jadi komponen moderasi tadi itu kita berada di tengah, menjadi saksi yang adil, ya. Kemudian melakukan segala sesuatu itu kemudian diambil jalan tengahnya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengahnya, begitu, dan juga kita berlaku adil, ya, sesuai dengan aturan, ya, berlaku adil sesuai dengan aturan, tidak kemudian mendolimi orang lain, karena itu akan menghasilkan ekstremisme. Ya. Karena tidak ada orang yang ingin diperlakukan dengan tidak adil. Dan kemudian ada tawazun. Nah, moderasi itu meniscayakan kita tawazun. Ya, wa aqimul wazna, kata Allah itu, dirikan timbangan itu, ya, bil qisti secara adil, ya. Wasama rafa'aha wa wada'al mizan, ya, semuanya oleh Allah sudah dibangun sesuai dengan keseimbangan. Sehingga kita dalam hidup pun disuruh kemudian berat sebelah, ya. Berat sebelah dalam hal apa? Dalam hal misalnya dunia akhirat, ya. Allah jelas mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, Allah jelas mengatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jelas, ya. Ad-dunya mazratul akhirah. Jelas bahwa urusan dunia dan akhirat itu sama penting. Ya, urusan dunia, karena dunia ya sawahnya atau ladangnya akhirat. Kita tidak boleh kemudian mikirin akhirat terus kemudian lupa dunia. Kita tidak boleh, ya, kemudian
Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya meminta dunia, tiap hari berpikirnya dunia, mencari kesenangan dunia, segala sesuatu berbau materi saja, dan kemudian di akhirat kita tidak mendapat apa-apa. Allah menyuruh kita, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itu tawazun namanya. Itu seimbang ya antara pemenuhan kebutuhan kita di dunia dan pemenuhan kebutuhan kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritual dan kebutuhan intelektual yang seimbang ya, karena manusia itu memiliki dimensi fisik yang harus kita kasih makan. Ya, dengan apa? Kulu minat kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Ya. Kita makan dari rezeki Allah yang halal dan baik. Kita juga punya pikiran, ya kita punya akal yang dari Allah yang harus kita makan dengan ilmu. Kita juga punya hati yang harus diberi makan, ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Harus diberi makan dengan zikir. Itu begitu. Itu. Jadi seimbang semuanya diberi asupan-asupan sehingga hidup kita fisiknya bagus, akal pikirannya bagus, dan kemudian hatinya menjadi bagus. Ingat selalu kepada Allah. Itu. Kita seimbangkan pula aspek individu kita dengan kehidupan komunal, individu kita dengan masyarakat. Ya, kita ya sebagaimana kita peduli terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kita juga peduli terhadap lingkungan. Ya. Siapa yang sakit di sekitar kita, siapa yang berkebutuhan di sekitar kita, adakah anak yatim yang perlu kita santuni, adakah orang miskin yang harus kita beri makan. Ya, dilihat semuanya. Karena ketidakpedulian kita kepada lingkungan menimbulkan ekstremitas, menimbulkan intoleransi. Coba kita kenyang sendiri, ya, dengan tidur nyenyak, sementara tetangga lapar, ya, tetangga tidak akan mudah terjadi intoleransi, akan mudah terjadi kekerasan, akan mudah terjadi konflik. Itulah makanya Islam mensyaratkan, mewajibkan kita untuk berbagi, ya, dan mensifati orang yang tidak berbagi itu sebagai orang pembohong besar, sebagai orang yang tidak beragama, sebagai orang yang dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa liyahuddu 'ala ta'amil miskin. Bayangkan, bohong dan jujurnya kita beragama, benarnya kita beragama, itu dikaitkan dengan persoalan sosial. Ya. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Ya. Mereka itu yang menghardik anak yatim, yang menolak anak yatim, yang tidak menyantuni anak yatim, dan tidak mau memberikan orang miskin. Ya. Kalau sampai ada anak yatim terlantar, pendidikannya terlantar, jangan salahkan ketika ini akan meledak, akan menjadi konflik sosial. Demikian pula jika banyak orang miskin yang terlantar, ya, yang harusnya diurus oleh negara dan oleh kita yang berkemampuan itu, kemudian mereka terlantar dan jumlahnya banyak. Jangan aneh jika kemudian meledak, ya, kekacauan, meledak konflik, tindak intoleransi, ya, itu begitu. Jadi ada tawazun. Ada keseimbangan juga antara tadi hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika tidak ada tawazun, ketika adalah benjol, ya, entah miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu yang disebut dengan tatorruf. Ya, dari kata torfun, ujung, ya. Ujungnya itu kemudian tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Tuh. Nah, tadi itu keniscayaan atau prinsip-prinsip yang harus ada di dalam moderasi. Tadi ada tawasud, kemudian ada i'tidal,
i'tidal, kemudian ada tawazun, ya, seimbang, dan terakhir ada tasammuh, ya. Samha, itu ngomongnya juga samha, lega hati, ya. Artikan saja dalam bahasa Jawa sumeh, gitu, ya. Sumeh, samha. Agama kita itu ya yang paling baik Islamnya Hanafiyatus samha, ya, sumeh, tasammuh, toleran, lihat orang lain itu lepas, lihat orang lain itu plong. Hati ini ketika melihat orang lain inginnya ya membantu, inginnya menolong. Hati ini isinya ya hanya ingin berbuat baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saudara-saudara saya berbahagia. Tetangga kanan kiri saya berbahagia. Semoga teman saya yang sama-sama KKN bahagia. Ibu DPL bahagia. Ya, pematerinya, narasumbernya bahagia. Kemudian moderatornya bahagia, yang baca doa bahagia, pembawa acaranya bahagia, yang mendengarkan semuanya ini bahagia, dirahmati Allah semua. Isi hati itu isinya adalah itu. Ya, samha, isinya adalah kelapangan. Alam nasyrah laka sadrak. Isinya adalah keluasan hati, kelapangan hati. Ya, isi hati adalah itu. Ya. Menginginkan orang lain baik, menginginkan orang lain bahagia, menginginkan keindahan bagi orang yang lain. Itu isi hati itu. Itu tasamuh itu ya begitu prinsipnya. Ya. Apapun pilihan-pilihan mereka yang kita sesuai dengan kesepakatan koridor kita dalam berbangsa, bernegara, ya dalam beragama itu. Ya kita semoga saja kita doakan semuanya mereka baik. Itu begitu. Itu tasamuh, toleran gitu ya. 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 Tapi jangan sampai ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, nggak bisa, nggak ada. Ya tadi itu, karena kita harus menjadi syuhada, kita harus menjadi saksi-saksi keadilan. Kalau ada ketidakadilan, ya kita harus teriak, harus ngomong, tidak kemudian toleran, itu dayus. Ya. Kalau sampai ada kemungkaran, kemudian kita diam, itu bukan toleransi. Ya, itu bukan toleransi. Ya. Toleransi itu adalah kepada ya hal-hal yang baik. Karena Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam tastati fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Jadi kalau ada kerusakan, kemungkaran, peristiwa fasad, orang melakukan keburukan, lakukan sesuatu. Ya. Ghayyir. Ya. Kalau kalian punya kekuatan, ya selesaikan dengan kekuatan. Kalau tidak, dengan ucapan. Harus ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan diam. Ya, diam terhadap keburukan, terhadap kejahatan itu bukan toleransi. Bukan, ya. Itu adalah itulah adalah jadi prinsip utamanya yang pertama tadi ilmu. Kita harus berilmu, kita harus paham ya sisi akidah, paham ibadah, paham akhlak, iman, Islam, ihsan, itu trisula Islam yang harus kita pahami. Dan kemudian tadi itu prinsip tawasud, kemudian i'tidal, tawazun, dan tasammuh. Nah, ini semuanya adalah nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran. Dan ini harus ada dari generasi ke generasi. Karena itu, ini adalah Islam. Islam ya begitu. Kita bicara moderasi, sebagaimana tadi di awal saya mengatakan, ketika bicara moderasi, kita bicara Islam itu sendiri. Dan Islam kita ya tidak hanya sampai sekarang, harus ada. Nilai-nilai tadi itu, moderasi itu tidak hanya kita miliki sekarang, tapi juga harus ada dari generasi ke generasi. Maka harus kita didikkan, harus kita tularkan. Nah, disinilah kita perlu mencontoh para aulia Allah, mencontoh para wali-wali Allah. Bagaimana kemudian menularkan nilai-nilai baik yang tadi kita bicarakan ini, itu kemudian agar tetap ada, tidak hanya di generasi saat ini, milenial, tetapi di generasi pasca milenial, ya, dan generasi pas selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo?
Yang dilakukan oleh para wali songo ketika mengajarkan ini ya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang diinspirasikan ya ajakan Allah kepada manusia. Apa itu? Pertama bitadrij. Tadrij itu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Itulah cara kita mendidiknya. Cara kita mendidik anak, peserta didik, semuanya dengan gradasi, ya, dari yang mudah ke yang susah. Ya, itu begitu. Dari yang sederhana ke yang rumit. Ya. Dulu para sahabat itu inginnya ayat tentang haramnya minuman keras, ya ingin tentang itu adalah la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, itu begitu. Artinya apa? Artinya saat itu ya orang masih boleh minum, tetapi jangan sampai sholat ketika dalam keadaan mabuk. Itu halus. Lama-lama, baru kemudian innamal khamru wal maisiru. Ada gradasi. Gitu. Jadi kita ketika melihat orang yang salah, ya tidak kemudian langsung gebuk, tidak langsung tidak. Ikuti apa yang diberi apa yang dicontohkan oleh Allah, apa yang diinspirasikan dari Rasulullah SAW. Karena itu yang dilakukan oleh para wali songo. Ya, tidak bisa kemudian dihapuskan semuanya. Ya, misalnya tradisi-tradisi nenek moyang tidak bisa dihapuskan, tapi tradisinya tidak dihapus. Ya, yang kemudian yang diganti adalah isinya, ya, diganti adalah substansinya, begitu. Ya. Jadi yang tadinya itu isinya mantra diganti menjadi isinya adalah doa. Karena manusia itu ya homo festivus atau apa? Ya, manusia itu ya suka festival, suka celebration, ya suka rame-rame, itu begitu. Saudara kalau ada rame-rame kan senang datang. Ya. Maka dalam tradisi-tradisi masyarakat apa saja, ada saja ritual yang kemudian rame-rame, karena manusia senang rame-rame. Nah, bagaimana kemudian rame-rame ini kemudian menjadi ajang untuk zikrullah. Rame-rame ini kemudian dijadikan ajang untuk berbuat baik. Nah, hanya tinggal memanipulasi atau melakukan social engineering. Ada proses rekayasa gitu. Itu bagus sehingga muncul sekaten, muncul ada wayang sadat, misalnya muncul adalah wayang yang Islam itu, kemudian muncul dan banyak tradisi-tradisi yang dicontohkan oleh para wali songo itu yang kemudian isinya adalah baik, yang itu tidak menghapus tradisi yang lama. Ada tadrij. Kemudian ada apa lagi? Ada dakwahnya ya bil hikmah. Ya, bil hikmah itu ya tidak asal ngomong, tapi memahami kondisi sosial masyarakat. Kalau mereka miskin, begitu ya dibantu ekonominya, dibantu pekerjaannya, sehingga mereka kemudian taklif ya, ada proses taklif, pelembutan hati. Maka orang yang masuk Islam disebut mu'allafatu qulubuhum, orang yang sudah hatinya itu terikat, makanya diberi bantuan, itu adalah dakwah bil hikmah. Tidak hanya kemudian ngomong, apalagi ngomongnya banter, ngomongnya kasar, ya. Alih-alih mereka kemudian mengikuti nilai-nilai Islam, mereka bahkan bisa membenci. Ya. Dan bisa jadi mereka membenci Islam itu karena kita. Sehingga nanti kita dakwah alih-alih dapat surga, kita malah kemudian nanti digebuki. Kita akan kemudian disiksa karena tidak mendekatkan orang kepada Islam, tapi justru membuat orang jauh lari daripada Islam. Rasul mengatakan, yassiru wala tu'asyiru, basyiru wala tunaffiru. Ya. Dalam berdakwah begitu prinsipnya. Itu adalah para wali songo, mudahkan, yassiru wala tu'asyiru. Jangan kamu buat susah. Basyiru, ajak mereka gembira, beri kegembiraan dahulu. Ya. Ya, diberi kegembiraan, dibantu mereka, dibantu permasalahannya. Maka dakwah kita sekarang pun harus begitu. Ya, tidak hanya sebatas ngomong, tetapi kita sebagai masyarakat kita paham
apa yang menjadi kekurangan mereka, ya dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, begitu, dan kemudian kita pecahkan persoalan-persoalan itu. Itu tidak hanya ngomong tentang agama, tetapi andil, turut, hadir, memberikan solusi bagi kehidupan mereka, memberikan bantuan bagi kehidupan mereka. Kalau mereka merasa diberi manfaat, ya, kemudian merasa mendapatkan manfaat, merasa bahwa Islam itu adalah tentang menyantuni anak yatim, tentang memberi makan orang miskin, tentang memberi al-ma'un, bukan yamna'un al-ma'un, tetapi tentang memberi al-ma'un, ya, memberikan bantuan, memberikan kemudahan-kemudahan, ya, kepada manusia yang lain. Mereka akan mudah sekali untuk kemudian menerima agama ini sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Kalau kita isinya membentak, isinya kemudian menyalahkan, isinya kemudian kasar begitu, mereka boro-boro tertarik kepada Islam. Mereka lari, ya, lari kepada Islam sambil menyebarkan, mengatakan bahwa orang Islam payah, orang Islam kasar, orang Islam intoleran, dan lain-lain. Dan jangan-jangan mereka melakukan itu karena kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alih-alih menyebut kita disebut dai, malah mungkin Allah akan menganggap kita sebagai perusak agama ini. Itu begitu. Padahal cerita yang masyhur yang selalu kita ceritakan di khotbah-khotbah, di ceramah-ceramah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyantuni seorang Yahudi buta, yang menyuapi dia meskipun dia mulutnya selalu menjelek-jelekkan dirinya. Gitu. Sekarang kita melihat tidak saja, jangan sampai kita orang lain tidak menjelekkan kitanya malah kemudian provokatif. Ya. Itu kontraproduktif dan kontramodel, ya. Artinya bukan model yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi itu prinsip pertama adalah tadri berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur dalam berdakwah, dalam mengajak, dalam mendidik, ya, nilai-nilai tadi itu, moderasi itu, dan kemudian bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, tidak hanya dengan omongan saja, tetapi juga dengan tindakan. Karena lisanul hal aqwa min lisanil maqal, ya, bahwa gerak-gerik kita, tingkah laku kita itu jauh lebih berdampak, memiliki asar, memiliki influence, memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding daripada omongan yang keluar dari mulut kita. Ya, kemudian ada mul haraj. Ya, tadi sama. Di songo itu menghilangkan kesulitan-kesulitan. Ya. Karena Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan dari agama ini dari kesulitan, tidak. Ya, Allah itu sayang pada kita. Sholat nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Dalam perjalanan, silahkan dijamak. Ya. Puasa, begitu dalam perjalanan, ya, atau sedang sakit, silahkan di hari yang lain. Itulah indah nikmatnya Islam itu begitu. Dan ini harus kita berikan, yang harus kita sebarkan. Kemudahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu. Karena memang agama datang untuk manusia dan untuk manusia. Ya, di dunia ini, tidak hanya di akhirat. Ya, sa'adah fid darain. Ya, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Untuk dunia ini, di dunia ini kita harus bahagia dengan Islam, kita harus bergembira dengan kemudahan yang diberikan Islam, dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Itu begitu. Ya, jadi ada mul haraj, tidak kemudian menyusahkan. Itulah yang tadi di awal dalam cerita saya tentang orang Badui yang baru masuk Islam, yang dia mengatakan hanya aku akan mengerjakan hanya sholat wajib saja, puasa yang wajib saja, zakat yang wajib saja, yang sunnah-sunnah enggak. Tetap Rasul senyum, ketawa, dan mengatakan orang ini akan masuk surga. Insodaqoh. Kalau yang ucapannya tadi bisa dia buktikan. Ada mul haraj. Nah, kemudian ada prinsip namanya al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal ahdu bil jadidil aslah, yaitu tradisi yang baik sebagaimana
Haji itu dulu tradisi sebelum Rasul datang. Sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, ada tradisi haji dan ada tradisi-tradisi yang lain, ya, yang kemudian isinya yang diganti berada dalam nuansa, dalam ideologi, dalam Weltanschauung Islam, begitu. Ya, tawafnya yang dulu pada telanjang itu kemudian diberesi itu. Jadi tidak kemudian tradisi harus disikat semuanya, tidak. Tapi tradisi-tradisi yang baik kemudian diisi substansinya dengan dengan substansi yang Islami, dengan pandangan atau cara hidup kemudian yang Islami. Ya, karena manusia sejak dahulu mereka sudah punya budaya, sudah punya tradisi. Hanya kemudian budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, misalnya budaya membunuh anak perempuan dulu di kalangan Arab, itu yang kemudian dihapuskan. Budaya misalnya perbudakan, yang perang kemudian kalah dijadikan budak, itu yang kemudian dihapuskan. Artinya yang dihapuskan itu adalah hal-hal yang buruk. Sedangkan tradisi yang baik ya dilestarikan, itu begitu. Atau dibuat menjadi baik, dibuat kemudian menjadi baik, ya, tanpa merubah wadahnya, tetapi kemudian merubah isinya untuk menjadi baik. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya, peserta KKN kelompok 79, ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita menjadi moderat, prinsip-prinsip tentang moderasi, dan bagaimana kita menularkan atau mengajarkan moderasi ini sesuai dari apa yang bisa kita sarikan dari Wali Songo yang sudah berjuang, yang sudah memberi bekas yang luar biasa kepada keislaman kita saat ini. Semoga kita dimudahkan Allah untuk meniru jejak langkah beliau-beliau ini di dalam menularkan, di dalam mendakwahkan Islam ini pada generasi milenial ini, tetapi ilal yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat nanti nilai-nilai moderasi tetap ada, begitu khususnya nilai keadilan. Ingat, tidak ada moderasi tanpa keadilan. Ya, kekerasan terjadi itu berpangkal dari ketidakadilan, ya, khususnya bagi mereka-mereka yang berkuasa, karena kekuasaan khususnya ada di pemerintahan itu adalah sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Maka pemerintah disebut al-hukumah. Kenapa? Ya karena mereka hakim, mereka yang diberi kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Begitu. Jangan sampai mereka menjadi sumber ketidakadilan. Kalau itu sampai terjadi, mereka tidak akan mendapat janji Allah untuk mendapatkan naungan, ya, untuk mendapatkan dhillun yaumala dhillalahu, untuk mendapatkan naungan nanti di hari yang tidak ada naungan di padang mahsyar, ya, yaitu imam yang adil. Jadi kalau ada imam ulil amri, penguasa urusan yang harusnya menegakkan hukum, kemudian tidak adil, ya, dia tidak mendapatkan naungan Allah. 1 jam, ya, hampir 1 jam sudah, ya. Silahkan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kepada Bapak Sukandar materi yang dari A sampai ke semuanya kita bisa baca semuanya. Kemudian kepada teman-teman juga untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa off cam, bisa menyalakan kamera, atau bisa lewat dengan kolom chat, silakan. Untuk topik yang pertama, saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Apabila nanti ada waktu sisa, bisa buka topik yang selanjutnya. Teman-teman yang ingin bertanya terkait implementasi moderasi beragama dalam ajaran Wali Songo di era milenial. Tanya.
silakan teman-teman yang ingin bertanya, barangkali masih belum paham terkait dengan pembahasan yang disampaikan teman-temannya, atau ada permasalahan di kehidupan terkait toleransi beragama yang ingin tidak disampaikan, saya silakan. Mas moderator, Iya, Pak. di mana nanti saya bisa mendapatkan rekaman ini ya? Nanti mungkin bisa bermanfaat untuk saya ketika misalnya mengisi ngajar di kelas. Bisa? Nanti saya minta ke Mas moderator. Bisa, Pak, bisa. Ini Bisa nanti ya? Oke. ya Nah, bisa. iya. Ya, nanti besok kalau ngasihkan ke saya filenya tidak apa-apa, lewat flash disk tidak apa-apa. Ya, makasih. Silahkan kalau ada yang bertanya. Bapak, ini di sini ada pertanyaan di kolom chat oleh penanya dari Mbak Atika Nur Afti Octavia. Izin bertanya Bapak, tadi kan dijelaskan bahwa dalam menyikapi antara dunia dan akhirat kita harus bisa seimbang. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengatur. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja nggak Pak, sambil menunggu teman-teman yang lain tanya. Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana agar kita bisa mengatur hati kita ya untuk bisa menseimbangkan agar kita tidak terlalu cinta dunia. Ya. Jawaban kalau mau jawaban sederhana ya zikrul maut. Ya, zikrul maut. Fikal mautun nasihah kata Rasul. Ya mengingat mati. Ya. Itu yang disebut dengan hadimul ladzat. Ya, orang-orang yang sedang mabuk dunia ketika diingatkan, nanti ada kematian loh. Wah, mereka bisa tersadar. Orang-orang baik kan tersadar langsung. Iya. Artinya akan ada hidup dalam kehidupan maisha yang akan datang yang ujungnya kita tidak tahu. Khalidina fiha abada. Ya. Baik di dalam surga ya akan abadi selamanya. Di dalam neraka juga begitu. Bagi yang memang ditakdir untuk abadi di neraka. Karena nanti ada hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan sisa neraka, tapi kemudian akan masuk surga setelah dihapuskan dosa-dosa. Ya. Ya dengan cara berpikir rasional. Oh, bahwa hidup di dunia itu ya maksimal 60, 70, 80 tahun. Sekitar itulah. Kok saya berani mengatakan begitu? Ya karena Rasul mengatakan begitu. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ya antara 60 sampai 70 tahun. Wa yaqillu mayazuzu dzalika kata Rasul. Dan hanya sedikit orang apawi usia 70 ya. Dan menikmati hidup pun sekarang ya tidak kemudian tidak sempurna. Sudah tidak boleh makan manis ya bagi sebagian orang di usia ini, tidak boleh makan kambing, tidak boleh makan emping, tidak boleh banyak garam. Jadi tidak sempurna. Itu begitu. Dan kita harus meyakini serta menyadari ketidaksempurnaan kita. Karena kita menyadari itu, maka kemudian
ya yang muncul adalah sikap bahwa kita memang tidak ingin berada di dunia selamanya karena bukan tempat kita. Bukan tempat kita. Saudara ingat bahwa Adam alaihissalam itu diciptakan Allah untuk berada di surga. Ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Karena memang mereka berdua makhluk surga. Hanya saja kemudian setan memelesetkan mereka berdua. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma ya. Setan memelesetkan keduanya pun dikeluarkan dari surga itu. Tetapi nanti Adam bertobat dan masuk lagi ke dalam surga. Kita pun begitu. Ya. Jadi kita harus melihat diri kita ini, ya, secara eksistensial kita ini makhluk surga, bukan makhluk bumi, makhluk surga. Jadi saudara harus melihat diri sendiri itu sebagai makhluk surga. Ya, I was born to be in heaven. Ya, ana min ahlil jannah, nahnu min ahlil itu. Jadi kita itu dicipta Allah, dilahirkan memang untuk berada di surga, bukan di bumi. Maka apa sikap yang harus kita ambil ketika berada di dunia ini dan ketika menyadari kita ada di bumi ini? Kata Rasul dalam sebuah hadis sahih, Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabi. Kamu di dunia ini seakan-akan kamu makhluk tempat ini asing, bukan tempat kita. Atau abiris sabil sebagai orang yang menyeberang jalan. Artinya ya fokus. Masa kalian di jalan raya duduk-duduk, makan-makan, minum-minum, gelar tikar, gelelengan, ketika nyebrang jalan, ya fokus. Oh, tujuan saya sebelah sana, saya hanya nyebrang. Itu begitu. Maka dunia ini yang mazruatul akhirah, tempat penyeberangan, sawah ladang akhirat, hanya sebentar saja. Kata orang Jawa, mung mampir ngombe. Ya. Ya. Sebentar, hanya sepeminuman teh. Kalau tehnya Sebentar. panas, Kasih es mas, atau kasih paracetamol. Cepet dingin. Itu hanya sebentar. Itu di situ. Dan nikmatnya pun, kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu hebatnya nikmat dunia, ya hanya sama seperti kita. Datang ke laut, dan celupkan tangan kita, masukkan ke laut, angkat tetes-tetes air yang dari kita, itulah nikmat akhirat yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar. Iya. Bayangkan, ya nikmat dunia itu ya begitu. Setua ini ya isinya ya senang dan susah, sakit dan sehat, begitu. Dulu muda mahasiswa ya ingin senang-senang nggak ada duit, ya. Ada tenaga, ada waktu, nggak ada uang. Setelah kerja ada tenaga, punya uang, tapi nggak ada waktu. Setelah tua nanti ya ada uang, ada tenaga, ada waktu, ada uang, tenaga sudah nggak ada. Masih muda ingin touring ke Bali, naik motor atau apa. Setelah tua ya sudah. Ada uang, tenaga, iya, ini sudah nggak boleh makan emping, nggak boleh makan ini, ya. Kesempurnaan adanya di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa? Karena dia khairun wa abqa. Lebih baik, lebih kekal, kita disuruh sabar. Ya. Jadi
Ingat itu saja, bahwa di akhirat jauh lebih lama. Ya, kita hanya sebentar kok di dunia ini. Itu begitu. Dan umur tidak ada kaitannya dengan masa muda atau masa tua. Saya dengan kalian yang mungkin masih lebih urusannya dengan yang mati duluan siapa, tidak ada. Maka kita harus selalu dalam posisi siap. Ya, siap untuk apa? Untuk kembali ke surga. Karena kita diciptakan Allah untuk menjadi makhluk surga, bukan untuk menjadi penduduk bumi. Bumi ini kita hanya menjalani ujian. Dengan diposisikan Allah menjadi khalifahnya di bumi ini untuk berlaku baik, untuk menjalankan tugas kekhalifahan ini, untuk memakmurkan bumi, untuk memberi manfaat kepada sebanyak makhluk. Itu ujiannya. Terus nanti kita akan kembali ke surga. Begitu, moderator. Boleh nanya enggak, Pak? Silakan. Bu Yulia ya? Iya, Pak. Boleh. Boleh. Bismillah. Baik. Terima kasih ya, dari Skender ya, penjelasan mengenai moderasi beragama ini yang sebenarnya memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ya, Pak. Nah, ini dulu waktu belajar di MA di Madrasah Aliyah itu kan salah satu pelajaran itu ada membahas surah. Nah, jadi di dalam surah Fatir ayat 32 ini ada diartikan sebagai pertengahan. Nah, apakah tafsir dari surat Fatir ayat 32 ini gitu? Mungkin takutnya ada pemahaman saya yang mungkin salah tentang hal itu kata-kata pertengahan malah harus dihindari, tapi lebih baik kita mengejar di sini Dibacakan ayatnya, sabiqun Bu. bil khairat. Ya, saya baca ini ya, Pak. Coba. Auzubillahi faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian Baik, itu masuk, karunia yang besar, ya Pak. Mungkin tafsir ayatnya itu sebenarnya gimana gitu, Pak? Terima kasih. Saya langsung jawab ini. Silakan. Langsung jawab ya. Ya, baik. Jadi itu adalah tingkatan keimanan kita. Suma aurasnal kitab baladina stofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsih. Minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Itu sama persis dengan tingkatan di dalam surat Al-Waqiah, ya. Gitu ya. Di dalam surat Al-Waqiah. Pertama as-sabiqun as-sabiqun, kemudian ashabul yamin, kemudian ashabus shimal. Itu sama persis. Nah, 3 kategori ini selalu digunakan, itu 3 skala ini. Khawasul khawas, dan kemudian awam misalnya. Atau dalam teori molarnya Roland Stolberg itu ya, ada yang suprakonvensional atau postkonvensional, ada konvensional, yang di bawahnya prakonvensional. Itu tingkatan ketika kita melakukan moralitas, ketika kita melakukan perbuatan baik. Itu tingkatan keimanan. Yang muktasid, dari kata-kata iktisad, itu ekonomis. Muslim ekonomis. Itu ashabul yamin. Masuk surga tidak? Masuk surga. Selama dia standar itu dia pegang. Yang tadi itu, sholatnya hanya 5 waktu saja, puasanya Ramadan saja, zakatnya fitrah saja, karena nggak punya mal. Kalau mal ya hanya sebatas 2,5% itu saja, itu begitu.
itu sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Di bawah itu dzalimun li nafsih. Iya. Dalam kehidupan nyata juga begitu. Dosen tidak memenuhi BKD, ya siap-siap saja. Ya. Iya, Pak. Jadi dzalimun li nafsi, di bawah itu dzalimun li nafsi, atau dalam surat Al-Waqiah itu ashabus shimal, kelompok kiri. Siapa yang paling baik? Ya as-sabiqunal bil khairat. Yang as-sabiqunas sabiqun. Nah, jadi orang yang terdahulu, orang yang punjuling apak-apak kalau dalam bahasa Jawa. Orang yang melakukan sesuatu di atas standar. Orang yang naik keretanya atau naik tidak di tempat ekonomis. Ya. PIV itu yang tujuan, yang ekonomi juga sama, tapi fasilitas. Makanya surga dan lain-lain, ya. Tetapi ada yang paling tinggi adalah Firdaus. Sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, surga bertingkat-tingkat, keimanan kita bertingkat-tingkat, ya. Kemudian implementasi perilaku agama kita bertingkat-tingkat, balasannya pun bertingkat-tingkat, tetapi ada standar. Nah, standar itu ya muktasid itu. Ya. Iktisad, maka dari kata-kata iktisad ekonomi artinya muktasid al-iktisad. Iktisad bahasa Arab artinya ekonomi. Kalau kita muktasid gampang, ekonomis. Muslim ekonomis. Muslim ya itu aja ekonomis gitu. Paket hemat. Iya, paket hemat. Makan bisa hidup ya. Paket makanannya begitu ya standar itu. Nah, kita diperintahkan Allah untuk fastabiqul khairat. Dalam kebaikan kita diminta untuk ambil yang lebih baik. Ya, ibadah, sholat ya tidak hanya sebatas yang wajib saja, kita lakukan sunnah-sunnah. Ya. Kita kemudian ketika membayar orang, tidak hanya tidak ngepas, kita kasih tips, kita akan ucapkan terima kasih. Itu sabiqunas sabiqun. Ya. Jadi memberi sesuatu itu di atas standar, melakukan sesuatu di atas standar. Itu sabiqunas sabiqun atau sabiqun. Makanya ya musabakoh itu begitu. Artinya musabakoh. Sabik itu artinya menang, champion. Kata-kata sabiqun, sabiquna bil khairat itu the champion of the good things atau the good deed. Itu apa makna dari sabiquna bil khairat. Siapa itu? Yang anfa'uhum linnas. Ya, aksaruhum sholatan, aksaruhum zakatan. Pokoknya untuk lebih dahulu, ya, lebih cepat, lebih baik. Ya, gitu. Itu namanya sabik. Ya. Kalau misalnya kita kok susah untuk itu, ya jangan sampai di bawah muktasid, jangan sampai di bawah standar. Nah, itu saja. Saya doakan Bu Yulia masuk ke sabiqah bil khairat. Amin, amin ya Allah. Ya, Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, Bapak, di sini ada 2 pertanyaan lagi yang saya bacakan. Untuk pertanyaan dari Mbak Siti Nurhana, bagaimana ajaran yang disampaikan para wali songo di era milenial, khususnya di tanah Jawa, dan bagaimana langkah yang harus dilakukan jika dari 4 aspek, maksudnya mungkin dari tawasul, iktidal, asal mengoptimalkan pada zaman sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama. Ya. Langsung ya Mas ya? Ya, kita langsung. Ya, ini ada waktu 10 menit lagi berarti. Tadi jam 10.45 sampai jam 11.04. Oke. Ya, jadi tadi prinsip-prinsipnya kita sudah tahu, bagaimana prinsip-prinsip itu kemudian kita amalkan dalam kehidupan nyata. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagai pohon yang tak berbuah. Sia-sia ilmunya. Ya. Jadi bencana ilmu adalah lalai, tidak mengamalkan ilmu itu. Maka mari kita praktekkan dalam hidup untuk tawasud. Ya, untuk tawasud, untuk bersikap moderat, untuk bersikap adil, bahkan kepada orang yang tidak
yang tidak suka sama kita, itu begitu, untuk bersifat adil, itu kita taati aturan-aturan bersama, ya, tidak melihat kalau misalnya kita menjadi orang yang mengadili, ya kita adil terhadap diri kita, saudara kita maupun kepada orang lain. Nabi Muhammad itu mencontohkan kepastian hukum luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat la'aqta'anna aidiyaha. Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Itu jaminan kepastian hukum dari kepala negara, dari pimpinan spiritual. Itu begitu. Jadi pimpinan agama, ya itu begitu. Jadi Rasul memastikan begitu. Tidak, ya bagaimana kemudian kepastian hukum, kepastian taat kepada aturan ini, kemudian ya kita lakukan dalam hidup. Iya. Tidak kemudian menggunakan standar ganda atau menggunakan hipokrisi begitu ya. Ketika pada diri sendiri gunakan standar ini, kepada orang lain gunakan standar yang lain, itu tidak adil. Dan ketidakadilan akan menghancurkan tidak hanya orang lain, tapi diri sendiri terlebih dahulu. Seluruh sejarah peradaban, kekaisaran atau apapun, hancurnya ya karena diri sendiri. Maka ada pepatah, ada hikmah yang mengatakan bagus, ya, dari Malik bin Nabi kalau tidak salah. Innama ummamul ahlak keinginannya, negara korup, negara diktator sekalipun kalau sesuai dengan keinginannya itu adalah demokrasi. Ya enggak, Amerika pun declining, menuju kehancurannya sudah diprediksikan oleh banyak orang. Ketika akhlak sudah tidak ada. Nilai-nilai luhur tidak dipegangi lagi. Nanti akan diganti oleh imperium yang lain, ya. Sebenarnya imperium semuanya adalah didasari pada moralitas, kepada akhlak yang baik. Kalau misalnya kita tidak leading, ya, tidak kemudian menjadi pimpinan dunia, tidak kemudian hebat, ya permasalahannya di situ. Di prinsip-prinsip moralitas, kita punya ikro, jelas membaca. Itu wajib. Perintah pertama sebelum perintah yang lain datang kepada Rasulullah adalah ikro, membaca. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah mewajibkan. Apakah negara kita, diri kita termasuk negara pembaca? Kan tidak. Kan tidak. Iya. Literasi kita rendah. Membedakan yang hoax dengan yang khobar yang jujur saja kita susah. Ya. Itu begitu. Terus kita kemudian dari peradaban ini muncul kemudian peradaban, tidak akan pernah. Ya. Dari mana kita mulai? Ya ibda bin nafsik. Mulai dari keluargamu, orang-orang sekitarmu, itu begitu. Mulainya dari situ. Agar prinsip-prinsip tadi tawassut, tasamuh, ya i'tidal, kemudian tawazun, ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, prinsip-prinsip itu terwujud dalam hidup, ya mulai dari diri sendiri. Ya. Nanti RT kita, RW kita, setelah tingkat RW menjadi tingkat kelurahan, dari tingkat kelurahan menjadi tingkat kecamatan, kebaikan tingkat kecamatan menjadi tingkat kabupaten kota, tingkat kabupaten atau kota naik provinsi, dan akhirnya menjadi di tingkat negara, kita menjadi orang-orang yang berakhlak baik dengan mengimplementasi nilai luhur itu. Insya Allah, ya. Kalau ini terwujud, wah, kita Indonesia bisa menjadi penguasa dunia, menggantikan imperium-imperium yang pada mau yang imperium. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kalau tidak, ya sudah. Ya. Peradaban, kebudayaan tegak berdiri di atas moralitas, di atas akhlak.
Itulah kenapa moralitas, nilai-nilai ini kita ajarkan. Makasih. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi Bapak, lokal atau lokal dan Ya. ajaran moderasi wasatiyah dalam Al-Quran dan hadis serta moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Mohon Bapak kayaknya kok suaranya dimut kayaknya belum dinyalakan. Oh, ya. Baik. Maaf ya Pak. Baik. Terima kasih. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Ya, kearifan lokal yang kita terima, yang kearifan lokal yang itu menjadi baik ketika kearifan lokal itu tidak bertabrakan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kesepakatan kita. Misalnya kita punya Pancasila. Ya, kearifan lokal kita terima selama kearifan lokal itu ya berketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Tidak kemudian kearifan lokal yang mengajak kita untuk syirik, untuk menduakan Tuhan. Kenapa? Karena bertentangan dengan Pancasila. Ya. Ya, karena Pancasila jelas bahwa negara Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, misalnya. Itu begitu. Ya, kalau misalnya itu masih berisi kesyirikan-kesyirikan, itu begitu. Ya, kemudian diisi, ya, kemudian direkayasa dengan melalui social engineering sebagaimana para waliullah dulu itu kemudian akan berisi isinya adalah pengesaan terhadap Tuhan. Itu begitu ya. Pengesaan terhadap Tuhan. Makanya dulu sekaten, itu syahadatain dan yang lain-lain. Karena apa? Itu adalah prinsip kenegaraan yang kita pegangi. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu begitu. Dan juga aspek wasatiyah yang lain juga begitu pertimbangannya. Dia harus menuju kepada satu Tuhan, ya, mendorong kepada persatuan, mendorong kepada keadilan, mendorong kepada kesejahteraan bersama, mendorong kepada hikmat. Karena itu adalah konsensus kita, itu adalah kesepakatan kita, yang itu semuanya tidak ada yang bertabrakan dengan agama. Tidak ada. Tidak ada yang bertabrakan dengan agama. Itu begitu. Jadi pelaksanaan wasatiyah, tawasud, ta'adul semuanya dalam kerangka itu. Ya, tidak ada Pancasila bertabrakan dengan agama. Kita punya tauhid, Pancasila juga mengatakan ketuhanan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga seluruh agama yang ada di Indonesia ya agama tauhid, karena ketuhanan yang Maha Esa. Jika tidak yang Maha Esa, ya tidak Pancasilais namanya. Itu begitu. Ya, Mas ya. Jadi aspek-aspek itu ada mizannya, ada timbangannya. Yaitu apa? Agama kita dan kesepakatan kita berbangsa dan bernegara. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya dalam kerangka negara kesatuan, ya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, Mas. Pas 11/4. Ya. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, hal-hal yang butuh diklarifikasi, misalnya ada hal yang tidak jelas, silakan diklarifikasi secara individual, japri dengan saya. Ya, kalau saya misalnya tidak bisa lewat WA, ya silakan datang ke kantor. Saya terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Sukandar. Sebelumnya untuk selesai, saya ingin membacakan rangkuman poin-poin. Yang pertama, moderasi membutuhkan ilmu, baik ilmu keimanan, akhlak, ibadah, ihsan, khairul umur. Kemudian yang kedua komponen moderasi yang pertama adalah tawasud, karena khairul umur awsatuha. Kemudian iktidal, tawazun, seimbang antara dunia dan akhirat, dan tasamuh. Yang ketiga adalah prinsip Wali Songo dalam ajarannya, yakni adalah dakwah bil hikmah wal mau'idah hasanah dan adamul haraj, yaitu menghilangkan kesulitan. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tu'adzibu, yuridukumul yusra wala yuridukumul usra. Itu sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya sendiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.